Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pagi ini atau siang ini, kita telah dikaruniai kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh MTKI dan IROBIN. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai saja. Hadirin sekalian, webinar sesi kedua ini kita akan awali dengan kata astenopia. Bagi Anda sebagai seorang optometris, arti dari kata itu tentu tidak akan asing lagi, yaitu perasaan capek pada mata atau rasa tidak nyaman pada mata. Hal itu dapat terjadi oleh beberapa macam sebab, ya, dan 3 diantaranya adalah karena hipermetropia fakultatif, pseudomiopia, dan satu lagi oleh karena heteroporia. Selanjutnya, mari kita lihat slide berikutnya. Ini untuk membahas tentang hipermetropia fakultatif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hipermetropia fakultatif? Hipermetropia fakultatif merupakan suatu keadaan di mana besarnya derajat kelainan refraksi itu masih dapat dikompensasi oleh refleks akomodasi. Dalam gambar satu ini menunjukkan mata hipermetropia fakultatif sedang melihat sebuah objek yang letaknya jauh dari bola mata. Dan sinar sejajar yang masuk ke bola mata dibiaskan di belakang retina. Namun demikian, sebelum genap setengah detik berlangsung, otak akan menginervasi muskulus sialis untuk berkontraksi. Akibatnya, lensa kristalin akan bertambah cembung dan daya biasnya semakin meningkat. Peningkatan daya bias lensa kristal inilah yang menyebabkan sinar-sinar sejajar yang tadinya difokuskan di belakang retina bergeser tepat pada retina. Bila muncul satu pertanyaan, apakah hanya muskulus siliaris saja yang berkontraksi? Maka jawabannya ada dalam slide berikut ini. Hadirin sekalian, tentu Anda telah mengenal tentang trias akomodatif. Jadi ketika aktivitas akomodasi terjadi, ada 3 otot yang kontraksi secara simultan dan serempak, yaitu otot ciliaris, otot rectus medialis, dan otot splinter pupillae. Kontraksinya otot-otot tersebut mengakibatkan lensa kristalin bertambah cembung, terjadi konvergensi dan miosis. Karena dalam melakukan kegiatan sehari-harinya matanya selalu berakomodasi, maka penderita hipermetropia fakultatif ini akan memiliki keluhan astenopia. Jadi, jika dalam kegiatan klinik kita jumpai penderita gangguan penglihatan dengan keluhan utama astenopia dan hasil uji fisik sama dengan 20/20, kita harus curiga bahwa yang sedang dihadapi ini adalah penderita hipermetropia fakultatif. Untuk menguji kebenaran atas dugaan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koreksi secara monoplet. Tujuan yang tidak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan suatu upaya untuk mengetahui apakah status refraksi penderita yang sedang dihadapi ini adalah hipermetropia fakultatif ataukah hemetropia. Jika penempatan lensa spiris plus 4 di depan mata penderita mengakibatkan penglihatan menjadi lebih kabur, hal itu dapat diartikan bahwa yang sedang dihadapi ini adalah penderita hemetropia. Tetapi, bila penderita menyatakan penempatan lensa koreksi spiris plus 4 itu penglihatan menjadi lebih baik atau lebih jelas,
secara kualitatif, maka dapat diartikan bahwa yang sedang dihadapi ini adalah penderita hipermetrofakultatif. Selanjutnya, dioptri lensa koreksi perlu terus ditingkatkan. 4,5 ya, sampai tercapai tajam penglihatan terbaik. Hipermetropia fakultatif dengan keluhan astenopia ini dapat ditanggulangi dengan alat bantu penglihatan, baik yang berupa kacamata maupun lensa kontak. Hadirin sekalian, di samping hipermetropia fakultatif, keluhan astenopia juga dapat muncul pada penderita pseudomyopia. Apa itu pseudomyopia? Pseudomyopia merupakan suatu keadaan di mana bola mata saat sedang melihat objek dekat terjadi spasme pada otot akomodasi. Jadi melihat dekat dalam tempo yang lama menjadi faktor risiko terjadinya pseudomyopia. Karena pada umumnya pseudomyopia ini diderita oleh anak-anak usia sekolah, maka sering disebut sebagai myopic school. Pada umumnya, status refraksi penderita pseudomyopia sebelum terjadi spasma pada otot akomodasi adalah emetropia. Bila muncul satu pertanyaan, apa bedanya mata emetropia dengan pseudomyopia? Jawabannya ada dalam ilustrasi berikut ini. Dalam ilustrasi ini, gambar 1 menunjukkan mata emetropia sedang melihat jauh, sehingga sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan tepat pada retina. Gambar 2 menunjukkan mata emetropia sedang melihat dekat, karena adanya aktivitas akomodasi, sehingga sinar-sinar yang datangnya menyebar akan difokuskan tepat pada retina. Hal itu ditandai dengan menyembunyinya lensa kristalin. Ketika mata emetropia mengubah pandangannya dari penglihatan dekat ke penglihatan jauh, lensa kristalin akan kembali memipih, sebagaimana yang terlihat pada gambar 3. Hal itu berbeda dengan kejadian pada mata pseudomyopia. Pada gambar A, mata emetropia sedang melihat satu objek jauh, sehingga sinar sejajar yang memasuki bola mata difokuskan tepat pada retina. Gambar B menunjukkan mata emetropia sedang melihat dekat, karena adanya aktivitas akomodasi, sehingga sinar-sinar yang datang menyebar itu difokuskan tepat pada retina. Hal itu ditandai dengan mencembungnya lensa kristalin. Tetapi karena pada saat itu terjadi spasme pada otot akomodasi, maka ketika mata emetropia mengubah pandangannya dari pandangan dekat ke pandangan jauh, lensa kristalin tidak lagi kembali memipih. Akibatnya status refraksnya berubah menjadi seolah-olah mata emetropia. Jadi sinar-sinar yang dasar itu difokuskan di depan retina. Oke, mari kita lihat slide berikut. Hadirin sekalian, ini adalah ringkasan pada slide sebelumnya. Gambar A adalah mata emetropia sedang melihat jauh, dan gambar B adalah mata emetropia sedang melihat dekat, dan terjadi spasme pada otot akomodasi. Gambar C, status refleksnya seolah berubah seperti status refraksi miopia. Artinya, sinar sejajar yang masuk dalam bola mata setelah terjadi spasme itu difokuskan di depan retina. Jika muncul satu pertanyaan, apakah gangguan penglihatan jauhnya bisa ditanggulangi dengan kacamata? Jawaban yang pasti bisa, dengan memberikan lensa spiris minus tertentu agar visusnya menjadi kembali normal. Tetapi langkah itu tidak dianjurkan
Karena akar permasalahannya adalah bagaimana cara menghilangkan spasme pada otot akomodasi agar visusnya kembali menjadi normal. Untuk menanggulangi masalah ini, langkah paling bijaksana adalah dengan melakukan rujukan kepada seorang oftalmolog. Pada umumnya, seorang oftalmolog tidak akan memberikan kacamata sebagai alat bantu penglihatan, tetapi akan memberikan obat-obat relaksan agar otot-otot akomodasi dapat kembali relaksasi. Bila otot-otot akomodasi telah kembali relaksasi, maka status refraksinya juga akan berubah dari pseudomiopia menjadi emetropia. Itulah korelasi antara astenia dengan pseudomiopia. Marilah sekarang kita masih persoalan korelasi antara astenopia dengan heteroporia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan heteroporia? Heteroporia adalah penyimpangan sumbu penglihatan yang tersembunyi oleh karena adanya refleksi. Pada saat tertentu, tampilan mata penderita heteroporia ini menyerupai tampilan mata penderita strabismus atau suling. Pada saat yang lain, tampilan matanya menyerupai tampilan mata normal atau ortoporia. Oleh karenanya, banyak orang menyebut heteroporia ini sebagai strabismus laten atau suling yang tersembunyi. Jika muncul satu pertanyaan, bagaimana tampilan kedudukan bola mata heteroporia ini pada saat posisi pasif dan pada saat posisi aktif? Mari kita lihat slide berikut ini. Pada posisi pasif, kedudukan bola mata heteroporia menyerupai kedudukan bola mata heterotropia atau suling. Apa yang dimaksud dengan posisi pasif? Posisi pasif adalah posisi saat kedua bola mata sedang tidak melihat suatu objek, misalnya sedang melamun, berpikir sambil membayangkan sesuatu, atau saat sedang tidur. Posisi itu sering disebut sebagai the position of anatomical rest bagi penderita heteroporia. Jadi, saat itu tidak ada otot-otot ekstrinsik bola mata yang bergerak. Ketika pada posisi aktif, artinya kedua bola mata sedang melihat satu objek tertentu, kedudukan bola matanya berubah, tidak lagi nampak suling. Hal itu terjadi karena adanya refleksi. Jika muncul satu pertanyaan, apa itu refleksi? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat slide berikut. Refleksi adalah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan otak untuk menyatukan sensasi penglihatan yang terpisah menjadi satu penglihatan binokler yang tunggal dan stereoskop, yaitu dengan memerintahkan beberapa otot ekstrinsik bola mata untuk berkontraksi. Hal itu dimaksudkan agar bayangan objek yang ada di masing-masing retina dapat jatuh pada titik korespondensi yang sama. Jika bayangan objek yang ada di masing-masing retina jatuh pada titik korespondensi yang sama di retina, maka saat terjadi proses fusi atau proses unifikasi akan dapat menghasilkan penglihatan binokler yang tunggal dan stereoskop, yaitu penglihatan tiga dimensi yang meliputi panjang, lebar, tinggi, dan kedalaman. Dengan adanya refleksi ini, kedudukan bola mata heteroporia tidak akan nampak suling. Tetapi efek yang ditimbulkannya akan terjadi astenopia. Mengapa terjadi astenopia? Karena pada setiap arah pandang, beberapa otot ekstrinsik bola mata akan selalu berkontraksi, sehingga menimbulkan rasa. Jika muncul satu pertanyaan, bagaimana kita dapat membedakan bahwa yang sedang dihadapi ini adalah penderita heteroporia
atau dia seorang ortoporia. Karena pada saat anamnesis klinik, kedua bola mata penderita tidak nampak kuning. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat slide berikut ini. Gambar 1, 2, 3 adalah tampilan kedudukan bola mata ortoporia. Dan gambar ABC adalah tampilan kedudukan bola mata heteroporia. Ketika salah satu mata ortoporia ditutup, sebagaimana yang nampak pada gambar 2, kedudukan bola matanya tidak berubah, artinya mata yang ditutup tetap lurus ke arah depan. Begitu pula saat tutup dibuka, kedudukan bola matanya sama sekali tidak berubah. Tetapi berbeda dengan mata heteroporia. Ketika salah satu matanya ditutup sebagaimana terlihat pada gambar B, bola matanya bergulir ke suatu arah, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dan ketika tutup dibuka, bola matanya bergulir kembali seperti posisi semula. Perubahan kedudukan bola mata dari posisi B ke posisi C menimbulkan satu gerakan yang disebut sebagai duksi, artinya gerakan satu mata. Dalam implementasi klinik, untuk mengetahui ada tidaknya duksi, dapat dilakukan dengan cover test atau uji tutup. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita lihat slide berikut. Tadi sekalian, cover test adalah teknik uji untuk mengetahui ada tidaknya duksi. Bila tidak terdapat duksi, maka dapat diartikan bahwa yang sedang uji itu adalah bukan penderita heteroporia, tetapi memiliki mata ortoporia atau tetapi bila didapatkan duksi, maka dapat diartikan bahwa orang yang sedang diuji itu adalah penderita heteroporia. Mari kita lihat animasi berikut ini, bagaimana cover test itu dilakukan dan bagaimana melakukan klasifikasi heteroporia berdasarkan arah duksi saat tutup buku. Hadirin sekarang, itu tadi adalah gambaran bagaimana melakukan uji tutup atau cover test terhadap penderita heteroporia. Ternyata cover test ini juga dapat dilakukan untuk menguji penderita heterotropia, yaitu strabismus ya, manifest yang sudah nampak juling ya. Dalam hal ini, tujuan yang tidak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan suatu upaya untuk mengetahui
apakah mata yang juling itu dalam kategori unilateral atau alternan? Unilateral artinya julingnya menetap pada satu mata, dan alternan artinya julingnya bergantian, kadang yang juling kanan, kadang yang juling di kiri, bergantian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut. Hadirin sekalian, saat melakukan uji tutup pada penderita heteroporia, mata yang ditutup boleh yang kanan atau boleh yang kiri, bebas, yang mana saja boleh. Tetapi berbeda saat melakukan tutup pada penderita heterotropia. Artinya, tidak boleh menutup mata yang juling, karena tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa. Tetapi, bila yang ditutup adalah mata yang tidak juling, maka akan menimbulkan satu reaksi sebagaimana terlihat pada animasi berikut. Coba silakan lihat gambar 1, ketika mata yang tidak juling ditutup akan muncul satu reaksi gerakan. Ketika dibuka juga akan menimbulkan reaksi gerakan. Tapi bagaimana bila yang ditutup adalah mata yang sebelah kiri, artinya mata yang juling? Nah, tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Jadi, uji tutup untuk penderita heteroporia harus dilakukan pada mata yang tidak nampak juling. Mari kita lihat slide berikutnya. Hadirin sekalian, gambar 1 dan 2 adalah mata esotropia. Jadi julingnya ke arah nasal. Sekarang mari kita lihat animasi pada gambar 1. Jika mata yang tidak juling ditutup, maka kedua matanya akan bergulir sebagaimana terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola matanya bergulir lagi ke posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dikategorikan sebagai unilateral esotropia. Artinya julingnya hanya mata kiri saja, dan julingnya ke dalam ke arah nasal. Artinya yang juling hanya mata kiri saja. Marilah sekarang kita lihat gambar 2. Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir bagaimana terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola matanya tidak bergulir kembali seperti posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dikategorikan sebagai alternan esotropia. Artinya, julingnya bergantian. Jika mata kanan capek, dia akan menggunakan mata kirinya. Jadi kadang yang juling kanan, kadang yang juling kiri. Marilah kita sekarang lihat gambar A. Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir sebagaimana terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola matanya bergulir kembali ke posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dikategorikan sebagai unilateral exotropia. Artinya, yang juling hanya satu mata, yaitu mata yang kiri. Sekarang marilah kita lihat gambar B. Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir sebagaimana terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola matanya tidak kembali ke posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dikategorikan sebagai alternan exotropia. Artinya julingnya bergantian. Jika mata kanannya capek, dia akan menggunakan mata kirinya secara bergantian. Mari kita lihat gambar 1.
Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir sebagaimana yang terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola matanya bergulir kembali ke posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dapat dikategorikan sebagai unilateral hipertropia. Artinya yang juling hanya mata yang kiri saja. Sekarang marilah kita lihat gambar kedua. Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir sebagaimana yang terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola matanya tidak bergulir kembali ke posisi. Jika memang terjadi demikian, maka dikategorikan sebagai alternan hipermetropia. Artinya julingnya bergantian. Jika mata kanannya capek, dia akan menggunakan mata kirinya, jadi bergantian. Hadirin sekalian, mari kita sekarang melihat gambar A. Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir sebagaimana terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup buka, bola matanya bergulir kembali ke posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dapat dikategorikan sebagai unilateral hipotropia. Artinya yang juling hanya mata kiri saja. Sekarang mari kita lihat gambar B. Ketika mata yang tidak juling ditutup, kedua matanya bergulir ke suatu arah. Bagaimana yang terlihat pada animasi berikut ini. Ketika tutup dibuka, bola mata tidak bergulir seperti pada posisi semula. Jika memang terjadi demikian, maka dikategorikan sebagai alternan hipotropia. Artinya, julingnya bergantian. Jika mata kanannya capek, dia akan menggunakan mata kirinya atau sekali. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan dalam webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya, mari kita lanjutkan sesi ini dengan sesi tanya jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.